Shalom. Saudara-saudaraku, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita selalu siapkan seluruh hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan, kita membawa syukur kita kepada Tuhan karena Dia selalu baik dan Dia senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam
Mari kita bersorak-sorai karena Tuhan adalah perisai kita dan kekuatan kita di dalam kekuatannya yang luar biasa. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah.
dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dasar, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana Engkau izinkan kami bersama-sama untuk menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah puji-pujian kami seperti dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau telah memimpin kehidupan kami, memberkati dan memelihara kami sampai sejauh ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau taruhkan perkataan firman-Mu di dalam hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan, biarlah kebenaran firman-Mu yang keluar dari hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, urapi telinga dan hati kami Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara tentang tema gereja kita di bulan Maret ini, yaitu tentang unity, tentang kesatuan hati. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya ambil judul khotbah pagi ini, Building Unity in Christ, membangun kesatuan di dalam Kristus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pagi ini saya tanya kepada Bapak Ibu semua, siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua akan angkat tangan dan kita mau katakan, ya saya mau diberkati Tuhan. Saya mau keluarga saya diberkati Tuhan. Saya mau usaha pekerjaan saya diberkati Tuhan. Saya mau pelayanan saya diberkati Tuhan. Dan saudara, kalau kita baca tadi dalam kitab Mazmur 133, kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita bisa hidup rukun bersama, kita hidup dalam kesatuan, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, saya mau katakan pagi ini, bahwa kesatuan yang namanya unity, itu bukan hal yang mudah, saudara. Unity atau kesatuan itu memang perlu ada dalam rumah tangga, dalam keluarga maupun kehidupan gereja Tuhan. Tapi itu sesuatu yang saudara dan saya mesti usahakan. Itu bukan hal yang gampang. Karena itu kita akan lihat pagi ini sebuah contoh dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan kisah tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat Bapak Ibu, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti dari kata Babel adalah kekacauan. Dan memang seperti arti namanya kita lihat di sini, bahwa Allah mengacaukan bahasa mereka. Allah menyerahkan mereka dengan mengacaukan bahasa orang-orang di Babel ini, saudara. Jadi sebetulnya Menara Babel ini dibangun kurang lebih 300 tahun sesudah peristiwa air bah. Kita tahu di mana waktu peristiwa air bah, Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, masuk ke dalam bahtera.
Nuh bersama dengan istri, anak-anaknya, dan keluarganya masuk dalam bahtera bersama dengan binatang sepasang-sepasang sesuai perintah Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat dengan lebih teliti, apa sebetulnya tujuan pembangunan Menara Babel ini? Maka kita akan lihat di dalam ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama kenapa akhirnya Menara Babel ini dikacaukan oleh Tuhan, yaitu puncak Menara Babel ini dibangun untuk mencapai langit. Saudara, bahasa aslinya langit itu diambil dari kata Shamaim. Shamaim selain arti langit juga artinya adalah sorga. Jadi saudara, tujuan pembangunan Menara Babel ini adalah mereka ingin mencapai ketinggian tempat di mana Allah bersemayam. Mereka ingin sampai ke langit, ke sorga, di tempat Allah berada. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa akhirnya Menara Babel ini dikacaukan oleh Tuhan? Yang kedua, coba perhatikan, yaitu ada kata-kata di sana, marilah kita mencari nama. Saudara, bahasa asli mencari nama, nama itu adalah Shem. Jadi artinya selain nama, Shem ini juga artinya popularitas, terkenal, masyhur. Sehingga saudara, mereka ingin menyombongkan diri. Ada sombong dan tinggi hati dalam hati mereka, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan yang ketiga, Menara Babel dibangun supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka sengaja melawan keinginan Allah supaya manusia memenuhi bumi. Bukankah dalam kitab Kejadian kita melihat Allah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi justru mereka melawan kehendak Allah. Mereka melawan yang namanya dominion mandate, yaitu mandat untuk berkuasa memenuhi bumi. Dan mereka berontak dan gagal memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan hati-hati dengan motivasi hati kita. Jangan sampai ada tinggi hati kesombongan lewat apa yang ingin kita bangun dalam hidup kita. Lewat apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita sombongkan dengan kehidupan kita manusia ini Bapak Ibu? Firman Tuhan Yesaya 2 ayat 22 katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ini kebenaran firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Manusia itu hanya hembusan nafas. Apa yang kita mau sombongkan? Apakah kekayaan, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, harta benda? Saudara, kita bisa lihat ketika kita diizinkan virus kecil saja yang namanya corona, maka kita 1 tahun ini sudah tidak bisa berbuat banyak. Keadaan ekonomi berantakan, keadaan keluarga banyak yang hancur, dan juga banyak korban jiwa, dan keadaan banyak yang berubah di sekeliling kita. Itu karena satu virus kecil yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Dalam Kejadian 11 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan kembali Kejadian 11 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ayat 6 demikian firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9 yang terakhir, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Alkitab katakan dengan kesatuan hati bahwa mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pasti berhasil. Dan saya berdoa pagi hari ini, di tengah kondisi COVID-19, semua jemaat GKSI tetap akan mengalami keberhasilan, tetap akan mengalami berkat Tuhan, tetap akan mengalami kenaikan dari Tuhan, diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan tetap akan naik dan tidak turun dalam kehidupan, rumah tangga, keluarga, usaha pelayanan. Amin, haleluya saudara. Jadi pagi ini kita lihat bahwa kesatuan adalah hal yang dahsyat. Kesatuan itu hal yang luar biasa, mendatangkan berkat dan juga bawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan buat kita pagi ini, bagaimana kita bisa membangun kesatuan yang berpusat pada Kristus, baik dalam rumah tangga, keluarga maupun gereja kita. Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu pagi hari ini. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kesatuan ini? Yang pertama yaitu berdoa untuk kesatuan hati. Berdoa untuk kesatuan hati. Yohanes 17 ayat 20 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Teladan apa Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya saudara dan saya, murid-murid Tuhan, kita semua menjadi satu. Sama seperti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika kita punya kesatuan hati, kita berdoa saudara. Kita sama-sama bergerak dalam doa, menandakan kita punya kerinduan yang dalam di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa kita untuk kesatuan hati ini. Firman Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Korintus untuk kesatuan hati yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Kenapa saudara? Karena masalah seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan. Sudah merupakan rahasia umum bahwa gereja seringkali mengalami konflik, gereja seringkali mengalami perpecahan, baik itu masalah uang atau aset, bisa doktrin atau pengajaran, ataupun masalah ego atau kesombongan. Karena itu kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10 katakan begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya ingat ada sebuah kisah Bapak Ibu tentang seorang pria yang sudah lama terdampar sendirian di sebuah pulau dan kemudian akhirnya ditemukan. Tim penyelamat menanyakan kepada pria ini yang berhasil diselamatkan ditemukan ini tentang 3 pondok yang dibangun oleh pria itu. Kemudian pria itu menunjuk yang pertama, pondok yang pertama. Dia katakan pondok yang pertama itu adalah rumah saya. Dan pondok yang kedua itu adalah gereja saya. Dan kemudian pria itu menunjuk kepada yang ketiga. Dan kalau yang itu adalah gereja saya yang sebelumnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tertawa mendengar hal ini, kisah ini. Tapi itu memang menyoroti suatu masalah tentang kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Sudahkah kita berdoa buat kesatuan yang terjadi di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita? Mulai kita bangun mesbah keluarga, saudara. Kita berdoa bersama-sama, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, minta ada kesatuan, ada unity di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, dan juga gereja kita. Dan saya berdoa saudara, di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, dan gereja kita, ada roh kesatuan, ada unity in Christ, khususnya di tengah-tengah GKSI,
sehingga berkat Tuhan yang melimpah terjadi, dicurahkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dan keluarga demi keluarga. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah belajar berkomunikasi dengan baik. Matius 18 ayat 19 katakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, kita harus belajar komunikasi yang baik. Kenapa saudara? Karena dalam komunikasi yang baik akan tercipta kesepakatan. Dan kalau sudah ada kata sepakat, maka dua orang baru bisa berjalan bersama-sama. Ada satu firman Tuhan mengenai hal itu dalam Amos 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Arti kata berjanji ini sama dengan sepakat Bapak Ibu. Artinya kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah janji, maka dua orang itu baru bisa berjalan bersama-sama. Nah kalau kita kembali kepada kehidupan gereja, kenapa seringkali gereja punya visi tapi nggak bisa mencapai visi itu? Karena visi dan tujuan gereja itu sebetulnya hanya gembala dan Tuhan yang tahu. Jadi gembala itu tidak pernah sosialisasi, tidak pernah komunikasi kepada pengerjanya, kepada jemaat, atau kepada orang-orang di sekitar dia, kepada tim intinya. Dan yang lebih pusing lagi, malah kadang-kadang gembalanya sendiri yang tidak punya visi. Sehingga seperti ilustrasi seorang tukang beca. Hanya dia dan Tuhan yang tahu kemana beca itu akan melaju. Apakah beca itu akan terus jalan ke depan, ataukah belok kanan, atau belok kiri, atau berhenti. Kenapa hanya dia dan Tuhan yang tahu? Karena kita tahu beca itu nggak punya lampu rem, nggak punya lampu sen. Jadi dia mau berhenti, dia mau belok kanan, belok kiri, itu nggak ada yang tahu. Mobil di belakangnya nggak ada yang tahu, motor pun tidak ada yang tahu, saudara. Karena itu perlu bagi kita, saudara. Dalam kehidupan gereja, kita punya pemimpin yang bisa mengkomunikasikan visi dan misi, serta tujuannya dengan baik. Saudara, dalam Kejadian 11 yang kita baca tadi, ayat ke-1, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Jadi ketika awal mereka punya ide tentang kesatuan, mereka itu satu bahasa dan satu logatnya. Itu jelas sangat memudahkan mereka, saudara. Mereka satu bahasa dan satu logat. Tapi akibat kesombongan, Tuhan kacaukan itu semua. Ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Lihat, bahasa mereka dikacaukan. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, komunikasi menjadi salah satu kunci penting untuk terciptanya kesatuan. Ini penting sekali, baik dalam gereja, dalam keluarga maupun rumah tangga. Saya teringat satu kali saya diundang khotbah dalam bahasa Inggris Bapak Ibu di satu gereja dan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan yang undang saya itu adalah om saya ya atau koko dari papa saya. Dan waktu itu anaknya sepupu saya yang namanya Fanny itu dia kenalan sama orang yang berasal dari Inggris namanya Marcus Lender. Dan lucunya saudara saya mau katakan di sini bahwa sesudah ibadah selesai, kita diajak makan, dan om saya ini cerita, jadi si Markus ini sebelum dia datang ke Indonesia, dia sempat telepon kepada om saya. Dia nggak tahu yang akan angkat telepon tentu saja om saya, yang om saya ini tidak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Jadi ketika si Markus telepon, dia katakan, hello, may I speak to Fanny please? Ternyata om saya itu nggak ngerti bahasa Inggris yang sederhana sekalipun Bapak Ibu. Sehingga akhirnya om saya itu jawab, who you gitu. Mungkin bahasa Inggris yang sepatah-sepatah, ya bahasa Inggris yang asal comot. Sehingga dia katakan who you gitu. Tapi untungnya akhirnya si Markus itu bisa paham juga, bisa ngerti juga. Dan akhirnya mereka saat ini, sepupu saya ini bersama suaminya Marcus Lender tinggal di Coventry di England, saudara, bersama dengan kedua anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah kisah tentang seorang turis bule yang pertama kali datang ke Jakarta. Dia begitu kagum ketika dia lihat beca. Dan ketika diberitahu bahwa nama kendaraan itu beca, dia panggil itu
abang becanya. Dia bilang, "Hai beca, stopping here." Kemudian abang itu langsung bilang, "Ya, saya stop di pinggir." Abang itu dengarnya stop di pinggir, saudara. Padahal bulenya ngomong stopping here. Kemudian si bulenya ngomong lagi, "Come here, ayo ke sini." "Hah, Gambir?" kata si abang beca. Iya, itu Gambir, saya udah tahu tempatnya, tenang mister." "What? Kuat?" "Oh ya, saya pasti kuat lah mister," kata tukang beca itu. "Saya kuat, saya udah 20 tahun narik beca, masa saya nggak kuat?" Kemudian bule itu katakan, "Let's go." "Hah, Jigo?" Dia bilang, "Oh enggak, sorry mister. Kalau Jigo saya nggak mau, itu terlalu murah untuk bayaran beca saya." Saudara, mungkin saat ini kita nggak perlu menguasai banyak bahasa. Karena kita tahu ada Google Translate yang bisa memudahkan hidup kita. Tapi yang namanya komunikasi yang baik tetap perlu kita lakukan, saudara. Tetapi sedihnya banyak sekali saat ini bukan komunikasi yang baik yang kita lakukan, tapi malah meruntuhkan bukan membangun. Atau malah seringkali komunikasi kita tidak nyambung satu sama lain. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan di dalam gereja, itu penting sekali komunikasi yang baik. Bahkan dalam rumah tangga, suami sebagai kepala dan sebagai pemimpin dalam rumah tangga perlu juga untuk komunikasikan. Beritahukan kepada seisi keluarganya, mau kemana, mau dibawa kemana rumah tangga dan keluarganya itu. Dan kita tahu bahwa yang namanya laki-laki, suami, itu komunikasinya lebih rasional dibandingkan dengan istri yang mengutamakan hati dan perasaan. Dan di awal-awal pernikahan kami, saya seringkali mungkin sulit paham dengan istri saya. Kenapa? Karena seringkali saya berpikir dengan logika, tapi istri saya mulai, saudara, memainkan hati dan perasaannya. Suatu contoh ketika saya pulang kerja gitu ya, kemudian istri saya bilang, "Pa, anak kita sakit, badannya panas, suhunya sekian-sekian." Waktu itu saya langsung bilang sama dia, "Oke, kalau gitu kita mau bawa kemana? Kita mau bawa ke klinik, mau bawa ke rumah sakit Sari Asi, mau bawa ke Siloam." Tapi istri saya nggak senang dengan jawaban saya. Justru dia maunya empati kita. Dia berpikir lebih dengan hati dan perasaan. Nah, ini bisa saja terjadi dalam setiap rumah tangga kita, ataupun keluarga maupun gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah, suatu pagi suami istri terlibat percakapan. Istrinya bilang sama suaminya, "Pi, lihat deh, tetangga kita yang baru pindah." Terus suaminya bilang, "Emang kenapa, Mi?" "Itu loh, Pi, suaminya selalu cium istrinya sebelum dia pergi. Kenapa papi kok nggak pernah kayak begitu?" Suaminya jawab, "Papi sih pinginnya juga kayak gitu, Mi. Tapi masalahnya kan papi nggak kenal sama istrinya. Masa papi mau cium dia? Gimana sih, Mi?" Nah, sore harinya sambil minum teh, suaminya bilang gini, "Mi, boleh nggak kalau papi suka selfie?" "Gimana, Mi? Boleh kan?" Istrinya bilang, "Oh, boleh-boleh aja sih, Pi, tapi jangan terlalu sering, Pi. Kan nggak enak kalau sampai dilihat orang lain." Suami jawab, "Oh gitu, Mi. Iya, Pi, nanti dikirain papi lebay atau gimana gitu loh, Pi." "Oke lah, Mi, kalau begitu papi nggak akan sering-sering, Mi. Makasih ya, Mi, Mami baik banget." Sejak saat itu, setiap minggu, setiap malam minggu, papi pergi ke rumah selfie. Dan dia pergi nggak terlalu sering-sering. Kenapa? Karena Mami bilang, jangan terlalu sering-sering karena tidak enak kalau dilihat orang. Dan bulan berikutnya, Bapak Ibu, si papi lagi asik nonton TV. Istrinya bilang gini, "Pi, iya Mi, boleh nggak aku ikut gym?" Terus suaminya bilang, "Ya ikut aja Mi, kalau itu bermanfaat baik buat kesehatan, ikut aja nggak apa-apa." Dan keesokan harinya si istri, si Mami tidak pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia lebih memilih ikut gym. Teman kantor si Mami yang ganteng dan masih muda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sebabnya masalah komunikasi ini penting. Kita mulai belajar komunikasi yang baik. Kalau enggak, kita bisa salah paham. Itu mungkin contoh yang simpel, yang sederhana. Kita harus bangun komunikasi yang baik, bangun komunikasi dengan kesepakatan, dan khususnya kita komunikasikan kemana arah tujuan visi misi, baik dalam rumah tangga, keluarga, maupun gereja kita. Sehingga kesatuan bisa lebih lagi terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, berusaha memelihara kesatuan roh.
Efesus 4 ayat 2-6 katakan seperti ini. Efesus 4 ayat 2-6. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kalau kita berdoa untuk kesatuan hati sudah kita lakukan, kemudian kita juga belajar komunikasi yang baik, maka yang berikut ini juga penting. Kita harus berusaha memelihara yang namanya kesatuan roh. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa unity itu tidak sama dengan uniformity. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Bayangkan saudara, kalau di dunia ini mukanya sama semua, saudara, bayangkan seperti apa. Dan yang namanya diversity atau keragaman, itu malah baik sebetulnya. Itu malah sesuatu yang baik dan itu perlu di dalam satu gereja, dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga. Dan itu bukan alasan untuk timbulnya perpecahan Bapak Ibu. Jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus itu terdiri dari orang kaya dan juga orang miskin. Ada kaum Yahudi dan non-Yahudi. Ada pria dan wanita. Ada tuan dan ada hamba. Dan mereka sangat beragam saudara. Seperti kondisi pada umumnya jemaat Tuhan, maka di mana ada perbedaan, biasanya di situ ada gesekan. Dan salah satu permasalahan yang disebutkan Paulus dalam tulisannya adalah tentang kesatuan. Tapi coba lihat baik-baik perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Rasul Paulus perintahkan mereka untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesatuan itu sebenarnya sudah ada karena kita jemaat Tuhan diikat bersama-sama oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua. Nah yang penting adalah bagaimana caranya kita memelihara kesatuan. Yaitu apa? Dengan menunjukkan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saya ulang, dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Maka Roh Kudus akan berikan kepada kita kuasa untuk melakukan tindakan kasih saat kita menghadapi orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita atau bahkan menentang kita. Selalu bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar kepada sesama jemaat anggota gereja kita, kepada orang lain di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita, maupun kepada suami atau istri kita, pasangan kita. Saudara, ada satu cerita, suatu kali terjadi pulang ibadah, suami tanya kepada istrinya, mau makan apa sesudah ibadah. Jadi suami deketin istrinya, dia bilang, Mi, mau makan apa kita sesudah pulang ibadah? Dan kita tahu semua biasanya jawabannya adalah terserah. Oh, kalau gitu kita makan nasi campur ya, Mi? Hah? Apa enggak salah, Pi? Minggu lalu kan kita baru makan nasi campur. Nasi campur banyak kolesterol, Pi. Enggak bagus buat kesehatan. Oh, oke deh, Mi, kata si suaminya. Kalau gitu Mami kasih ide, mau makan apa kita? Kemudian istrinya bilang, terserah Papi aja. Oh, kalau gitu kita makan bakmi baso aja, Mi. Papi tuh udah kepengen banget makan bakmi baso. Dan Papi udah lapar banget nih, Mi. Aduh Papi, kata si istrinya. Papi lupa ya, kemarin kan kita baru makan bakmi baso. Bahkan Papi nambah sampai 2 mangkok. Papi seneng ya kalau diet Mami gagal. Suaminya udah mulai kesel Bapak Ibu. Oke Demi, kalau gitu Mami lagi mau makan apa siang ini, kasih tahu Papi. Nanti Papi ikutin. Ya, karena Papi udah lapar nih Mi.
Istri menjawab dan lagi-lagi jawabannya adalah terserah. Terserah papi lah. Papi yang mutusin. Oke Mi, di ujung jalan situ ada yang jual gado-gado. Dan gado-gadonya enak banget. Hauce sencimping. Dan itu banyak sayurannya Mi. Pas buat diet Mami. Pi, udah berapa kali Mami ingetin. Mami bilangin jangan banyak makan kacang. Kacang itu apalagi gado-gado banyak sayuran. Nanti asam urat papi bisa kambuh. Kan Mami udah pesen berkali-kali sama papi. Si papi langsung ngeloyor Bapak Ibu. Dan dia langsung cepat-cepat pergi ke parkiran mobil. Sehingga istrinya tergopo-gopo ikutin dia di belakangnya. Terus kemudian istrinya tanya, Pi, emang gak jadi makan siang kita? Enggak lah Mi. Papi udah kenyang, papi gak mau makan siang. Dan papi sepanjang hari itu monyong sendirian saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mungkin bisa ketawa. Tapi yang ketawa itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu, saudara mungkin jadi pelaku atau saudara jadi korban. Dan Bapak Ibu, kita lihat pagi hari ini, pentingnya kita memelihara kesatuan roh. Alkitab katakan jadilah pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita. Tetap kita menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan ada 3 hal saya mau ingatkan pagi hari ini, di mana kita belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk membangun kesatuan, maka kita perlu berdoa untuk kesatuan hati. Yang kedua, kita belajar berkomunikasi yang baik. Dan yang ketiga, kita berusaha memelihara kesatuan roh. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Yang mengajar kepada kami pentingnya arti unity in Christ. Pentingnya kesatuan di dalam Kristus Yesus. Dan kami mau Tuhan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan dalam gereja kami, terjadi kesatuan hati ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami mau mulai hari ini Tuhan, berdoa untuk kesatuan hati. Kami mau belajar berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Dan kami mau berusaha memelihara kesatuan roh Tuhan. Sehingga terjadi kesatuan hati di dalam rumah tangga, keluarga maupun kehidupan gereja. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema Tuhan, menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, jikalau mereka ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Kau lepaskan beban mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Dan Kau berikan sukacita dari sorga Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan puji hormat syukur, kebesaran, keagungan, kejayaan hanya buat Engkau. Karena Engkau yang layak terima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita siapkan juga roti dan anggur untuk kita sama-sama menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala kita, dan dengar firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan dan kita angkat tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita? Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Kami bersama-sama Tuhan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami yang tidak layak Engkau layakkan ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Buat semua yang Kau kerjakan di atas kayu salib ya Bapa. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan ya Bapa. Dan kami Tuhan sudah menerima hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Dan pemulihan terjadi di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengembalikan persepuluhan kita. Dan di layar Bapak Ibu Saudara telah tersedia nomor yang dimana Bapak Ibu bisa mentransfer persepuluhan Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa seperti janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita sampai berkelimpahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami berdoa Tuhan pada siang hari ini. Kami membawa setiap persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan. Kau berkati setiap rumah tangga. Dan Kau berkati setiap keluarga Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan. Dan kami percaya Tuhan, ada penyediaan ilahi, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap rumah tangga demi rumah tangga dan keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Karena itu kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin.